Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asakode, di mana kita akan membahas seputar pemrograman dengan ringan dan menyenangkan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang perulangan yang ada di PHP, di mana perulangan di PHP kali ini akan saya bandingkan satu persatu, ya. Ada perulangan for, kita akan bandingkan dengan perulangan while, dan kita juga akan bandingkan dengan perulangan do while. Nah, terus di sini juga saya akan menambahkan satu perulangan, tapi sebenarnya bukan murni perulangan karena dia adalah sebuah fungsi yang memanggil fungsinya sendiri sehingga dia bisa mengulang fungsinya dia sendiri atau bisa kita sebut sebagai rekursif ya. Tujuan dari pengujian kali ini sebenarnya sederhana sih ya. Dari ketiga ya, normalnya tiga ya, perulangan tadi, baik perulangan for, while sama do while ya, ditambah sama rekursif tadi, di antara ketiga atau keempat lah ya, keempat perulangan tadi itu mana yang paling cepat waktu eksekusinya. Sini saya sudah membuat beberapa fungsi ya, tepatnya saya sudah membuat 4 fungsi, yaitu di mana pertama itu adalah perulangan i4 ya, fungsinya ada namanya i4 di sini ya, kemudian ada iwh atau untuk while, kemudian ada ido untuk do while, kemudian di sini juga ada fungsi saya namain rekursif ya. Kemudian di sini proses pengetesannya atau cara pengetesannya seperti ini. Pertama kita deklarasikan dulu sebuah variabel namanya dt di sini ya, tipenya dia array. Nah, kemudian kita looping ya fungsi-fungsi tadi sebanyak 20 kali ya. Kemudian di setiap looping ya, di setiap looping kita akan menyimpan waktu sebelum mengeksekusi di sini tm1, sebelum mengeksekusi untuk yang fungsi for, kemudian tm2 di sini adalah waktu setelah mengeksekusi for dan sebelum mengeksekusi while, kemudian tm yang ketiga ini adalah waktu setelah mengeksekusi while dan sebelum mengeksekusi do while, kemudian tm yang keempat ini adalah waktu setelah mengeksekusi do while dan sebelum mengeksekusi rekursif, dan yang terakhir tm5 ini adalah waktu setelah mengeksekusi fungsi dari rekursif sendiri. Nah, untuk menyimpan waktu di sini tm ini ya, tm1 sampai tm5 ini saya menggunakan hrtem karena saya pengen mencari detail dari waktunya, karena waktu yang didapat dari sini adalah nanosecond ya, jadi lebih detail sekali. Nah, kemudian setelah waktunya kita simpan di sebuah variabel tm1 sampai 5, nah di sini waktu tadi kita simpan ke dalam variabel dt tadi ya. Nah, for-nya berapa ya, for-nya seperti ini. For-nya itu adalah tm2 ya, berarti tm2 di sini adalah waktu setelah eksekusi dari for dikurang dengan tm1, yaitu tm1 adalah waktu sebelum eksekusi for. Demikian dengan while, do sama re di sini rekursif. tm3 kemudian dikurang tm2, tm4 dikurang tm3, tm5 dikurang dengan tm4. Nah, selesai. Ini proses dari pengecekannya atau testingnya seperti itu. Dan ini akan dilakukan sebanyak 20 kali. Nah, setelah selesai, nah kemudian kita tampilkan hasilnya. Kita tampilkan ke dalam bentuk tabel. For-nya berapa nanti ya, while-nya berapa, do-nya berapa, rekursifnya berapa. Nah, ya kira-kira seperti ini untuk menampilkan si data pengecekan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat proses pengujiannya langsung di web browsernya. Coba kita, oke, nama filenya loop ya. Kita masuk. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk for perulangan looping pertama itu mendapatkan hasil 11.500, while itu 10.800, dan do while itu 10.300. Untuk yang rekursifnya itu mendapatkan skor 48.400, tinggi ya untuk yang rekursif ya. Oke, untuk yang for, while sama do while ini selisihnya tipis lah ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk looping yang kedua, for mendapatkan
11.400 turun ya. Kemudian while mendapatkan 11.300 naik di sini. Kemudian dual juga naik di sini mendapatkan 11.400. Untuk yang rekursif turun sebenarnya 40.100 tapi masih jauh. Oke, kemudian perulangan ketiga 45, oke masih sama sih kayaknya ya. Oke, untuk yang beda di sini 15.000 untuk yang 8. Oke, sisanya mirip-mirip lah ya. Kisaran belasan ribu lah ya, 11.000, 13.000, paling 15.000, 13.000 paling tinggi di sini. Kemudian yang di dual sama while di sini paling tinggi 11.400-an ya. Nah, ini di looping sebanyak 20 kali. Nah, ternyata perbandingan antara perulangan for while dual ya itu boleh dikatakan sama lah ya, walaupun perbedaannya tipis sekali karena ini apa namanya, waktunya itu menggunakan nanosecond, jadi tidak terlalu kelihatan lah ya. Yang jelas waktu eksekusi di ketiga perulangan yang ada pada PHP for while dual ini mirip-mirip, kecuali yang rekursif. Karena rekursif ini entah bisa disebut sebagai perulangan atau tidak, tapi ternyata di sini sebenarnya bisa dibuat perulangan, tapi yaitu resikonya dia membutuhkan waktu yang lebih panjang lah ya, bisa dikatakan 4 kali lipatnya dari dual. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang bagusan mana antara for while sama dual, kalau menurut data di sini saya bisa menyimpulkan sama ya. Jadi mau pakai for boleh, while boleh, dual boleh. Kalau memang kepentok benar-benar tidak bisa menggunakan for while dual, bisa menggunakan rekursif, tapi ya resikonya waktu eksekusinya lebih panjang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan yang mau pakai perulangan yang mana, karena setelah dites baik perulangan for, while, dual itu hasilnya mirip-mirip. Oke, mungkin cukup sekian dulu kesimpulan dari perbandingan dari perulangan yang ada pada PHP ya. Mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman. Kalau seandainya teman-teman pengen menggunakan perulangan, tidak jadi bingung lagi sebenarnya bagusan for, while, apa dual, semuanya bagus kecuali memang rekursifnya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.